Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi kita akan menganalisa salah satu saham yang rutin bagi dividen dengan kenaikan laba bersih 77% di semester 1 2024. Sehingga potensi pembagian dividennya akan jauh lebih besar lagi. Valuasi masih murah dengan MOS 59%-an. Dan sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, juga bukan financial advice. Jadi tetap do your own research ya guys ya. Yang akan kita bahas dividen ini adalah saham El Nusa dengan kode saham ELSA mencatatkan laba bersih 443 miliar di semester 1 2024. Secara pendapatan mengalami kenaikan ya sebesar 8%-an secara year on year sebesar 6,3 triliun rupiah. Dan perolehan tersebut ya perseroan ini membukukan laba bersih sebesar 443 miliar di semester 1 2024. Angka ini tumbuh 77% ya dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi kinerja saham ELSA ya di kuartal 2 2024 juga mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. Pendapatan ELSA ini didapatkan ya sekitar 39% itu dari hulu migas terintegrasi, lalu sekitar 55,8% dari distribusi dan juga jasa logistik energi, sedangkan 4,3% dari penunjang migas. Untuk pelanggan dan juga konsumer ya guys ya dari ELSA ini sendiri, 34,4% itu PT Pertamina Persero Tbk, lalu ada PT Pertamina EP 19,8% dan lainnya 45,8%-an. Untuk ELSA hari ini harga sahamnya sedikit mengalami koreksi ya, padahal tadi sempat anjlok juga sebenarnya, dan di beberapa waktu ini memang cukup downtrend untuk saham ELSA. Tapi dengan adanya laporan keuangan kuartal 2 terbarunya, kemungkinan ELSA bisa bangkit lagi. Jadi untuk ELSA sendiri hari ini masih ada koreksi guys ya, ini masih berjalan juga pukul 14.32. Ada koreksi 1,39% ya di level Rp498 per saham. Jadi untuk ELSA sendiri kuartal 2-nya bagus ya, ada kenaikan secara year on year naik dari 135 miliar menjadi 260 miliar. Begitupun juga secara kuartalannya naik dari 183 M menjadi 260 miliaran guys. Dari valuasinya, PE ratio di angka 4,10 kali dengan PBV 0,78 kali. Nah, dari dua indikator ini saja kita sudah bisa menilai ya bahwa fundamental ELSA ini sangat bagus guys. Valuasi murah, lalu laba juga bertumbuh sehingga potensi pembagian dividen juga akan lebih tinggi lagi. Nanti kita akan proyeksikan nih ke teman-teman ya guys ya, berapa sih kira-kira besaran dividen ya yang bisa dibagikan oleh ELSA dan imbal hasil dividen yieldnya itu sebesar apa. Oke guys, dari sisi rasio keuangan, cash-nya 2,3 triliun dengan aset 10,5 triliun, liabilitas 5,8 triliun, dan ekuitasnya 4,6 triliunan. Kalau misal kita cek dari sisi liabilitasnya memang cukup tinggi guys ya, dan sudah berada di atas 100% dari debt to equity ratio-nya. Untuk profitabilitas, gross profit margin 10%-an dengan net profit margin 8%. Ini cukup baik ya. Sedangkan dividen di 28 Mei 2024 ini, dividen yield-nya hanya 5,62% saja. Tadi saya sempat singgung ya bahwa dividennya akan lebih tinggi. Nah, nanti kita akan bahas juga prediksi dividen untuk saham ELSA ini. Return on asset 6,63% dengan return on equity atau ROE 14,95%. Jadi dari rasio fundamental cukup menarik guys ya untuk saham ELSA ini, valuasi murah dan labanya terus bertumbuh. Untuk ELSA sendiri dari PE ratio standard deviation ya memang kita melihat ya untuk PE standard deviation ini di sekitar 6,23 kali, sedangkan PE saat ini masih di angka 4,10 kali, yang berarti ELSA ini masih punya peluang ya untuk bisa naik lagi harga sahamnya dan terus bertumbuh. Lalu dari sisi seasonality kita juga akan melihat ya bahwa ELSA di bulan Juli itu biasanya closing hijau guys ya. Sudah 2 tahun 2023-2024 ini kemungkinan di bulan Juli ini akan closing hijau ya dengan kenaikan secara year to date itu juga sudah lumayan cukup tinggi sebenarnya. Namun dengan adanya retrace yang terjadi kita masih bisa melihat peluang ya bahwa ELSA ini juga harga sahamnya berpotensi akan hijau di bulan Agustus 2024. Ya karena harga crude oil WTI juga kita lihat memang sedang mengalami kenaikan lagi setelah kemarin ada pelemahan ya seperti itu. Jadi mulai rebound kembali. Lalu untuk probabilitas kenaikan di bulan September dan Oktober juga cukup baik ya guys ya, apalagi di bulan Oktober probability-nya 67%-an. Sedangkan di bulan November rata-rata mengalami closing merah seperti itu.
Jadi untuk Elsa sendiri sebagai pengendali ya, PT Pertamina Hulu Energi memegang 51%-an dengan porsi masyarakat 48,8% dan kita melihat mayoritas memang dipegang oleh investor domestik 87,53% dan investor asing hanya 12,39% aja. Jadi investor asingnya tidak terlalu banyak masuk ya di saham Elsa ini. Nah, yang menarik dari saham Elsa di mana jumlah investornya sudah mulai berkurang guys ya. Sejak April, Mei, dan juga Juni 2024 ini, kita melihat ya jumlah investor Elsa ini sudah banyak berkurang ya. Itu dikarenakan mereka itu sudah profit taking ya guys ya, sudah menjual saham Elsa-nya. Karena saham Elsa juga harga sahamnya sudah terlampau naik ya, seperti itu. Jadi untuk historical dividend ya, di sini kita bahas dulu historis dividennya. Di tahun 2024 ini kalau misalkan kita mengacu ya terhadap harga saham ketika kumdet, maka imbal hasil Elsa ini ya dengan harga kumdetnya adalah 6,38%, sedangkan di tahun sebelumnya mencapai 7,53%. Tentu angka 6-7% ini menjadi imbal hasil dividen yield yang cukup menarik ya dibandingkan dengan saham-saham lain yang mungkin dividennya itu hanya sekitar 4%-an saja. Jadi untuk Elsa seperti yang saya bilang guys ya, ketika kumdet dividen harga sahamnya di kisaran 430-an ya, sedangkan untuk harga ketika dia uptrend itu di level 545 per saham ya. Jadi naik cukup tinggi dari ketika kumdet dividennya. Kalau misalnya kita perhatikan guys, dari ketika ex-date dividen, ini kan ada open gap down guys ya, ketika dia ex-date dividen, ada dividen trap ya, harga saham Elsa itu sudah mencatatkan kenaikan 34,43%. Jadi wajar guys ya, dimana banyak sekali investor yang sudah menjual saham Elsa, dikarenakan mereka pun ya sudah cuan. Entah itu cuan dari dividen juga dan cuan dari capital gain juga, di mana harga saham Elsa ini juga mengalami kenaikan 34%-an ya, rata-rata mungkin mereka cuan sekitar 30%-an gitu guys ya. Jadi untuk Elsa sendiri merupakan saham yang sebenarnya masih downtrend ya, namun di beberapa hari terakhir ya, bahkan di beberapa minggu ini Elsa terpantau ada koreksi dan mulai tertahan lagi guys di 490-an ya setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 ini, yang mana labanya itu bagus ya, semesteran di tahun 2024 ini tadi kita lihat naik 77%-an. Nah, hal ini juga memicu ya guys ya terjadinya kenaikan kembali untuk saham Elsa. Jadi kita proyeksikan Elsa harga sahamnya masih bisa naik kembali seperti itu. Tapi nanti kita akan update terus ke teman-teman bagaimana pergerakan harga saham Elsa ini, apakah Elsa benar-benar akan naik lagi dan melanjutkan fase uptrendnya. Nah, kita akan pantau saja gitu guys ya saham Elsa. Apakah harga saat ini masih cocok untuk entry buy? Menurut saya sih masih cukup menarik ya guys ya. 490 sampai 500-an ini menjadi angka yang sebenarnya masih cukup menarik, karena kalau misalkan kita berharap harganya turun sedangkan kinerjanya bagus, labanya naik dan potensi dividennya juga akan lebih tinggi, ya maka teman-teman kemungkinan besar tidak akan melihat Elsa-nya turun, karena di harga saat ini pun pastinya banyak investor yang sudah ambil posisi dan juga tambah muatan ya guys ya di saham Elsa seperti itu. Lalu Elsa pun ya di harga saat ini ketika terjadi koreksi dari 545 ya sampai 500-an, kita melihat memang Elsa ini sudah jenuh jual guys. Jadi cukup menarik ya untuk Elsa ini dan akan kita watchlist ya guys ya, masuk ke dalam daftar watchlist kita tentunya. Oke guys, kita akan bahas juga dari sisi proyeksi dividen guys ya. Di harga saat ini coba kita ganti ya 500-an per saham, tadi kan sudah mengalami kenaikan. Ya 500 per saham, maka potensi pembagian dividen ya itu sekitar 48 sampai 61 rupiah per saham dengan estimasi EPS 121 rupiah per sahamnya. Jadi potensi dividen yield 10 sampai 12%-an di harga saat ini di 500-an guys. Jadi cukup menarik ya sebenarnya untuk saham Elsa ini, ternyata dividen yieldnya bisa tembus 10 sampai 12% dengan DPR hanya 40 sampai 50% saja. Teman-teman bayangkan kalau misalkan Elsa itu mau bagi DPR 60%. Wah, berarti kan dividen yieldnya bisa lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin bisa kita compare ya dengan dividen dari saham-saham sektor batubara yang terkenal rutin membagikan dividen dan juga royal bagi dividen gitu ya. Semoga saja Elsa ini bisa menjadi salah satu saham untuk dividen investing kita juga. Oke guys, kita akan bahas juga dari harga wajar guys ya, atau nilai intrinsiknya berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Untuk pertumbuhan EPS-nya ya kita melihat di beberapa tahun ini
sekitar 5,78% dengan estimasi EPS full year di tahun 2024 Rp121 per saham. Ya, jadi EPS full year-nya diestimasikan di 121, guys. Dan kita melihat untuk PBV-nya masih di angka 0,78 kali dengan value per lembar sahamnya, ya kalau misal di PBV 1 itu di 637 per lembar saham. Ya teman-teman bayangkan kalau misalkan naik ya dari 500 ke 637 saja, ya pasti teman-teman juga sudah cuan banyak gitu ya di saham Elsa ini. Jika mengacu terhadap EPS kali 5 sama dengan murah, ya maka di harga 605 sebenarnya harga saham Elsa ini masih terbilang sangat murah, guys, atau under value. Lalu harga standarnya EPS kali 10 ini di 1200-an. Nah, berarti jika menyentuh level 1000-an ya guys ya dari harga 500 saat ini, ya berarti teman-teman sudah cuan beggar. Sedangkan harga mahalnya EPS kali 20 adalah 2400-an yang kemungkinan besar sih jika tidak ada beggar ya guys ya. Tidak ada anomali ya seperti aman, cuan ya dan juga brand ya guys ya, akan sangat sulit ya untuk naik 400%. Tapi jika naik 100%, saya rasa sih masih cukup masuk akal dan tidak mustahil juga gitu guys ya untuk Elsa ini bisa naik 100% atau cuan beggar. Ya kita berkaca lah dari beberapa saham BUMN yang harga sahamnya itu naik, tapi ketika sudah naik ya, ketika sudah terkena sentimen negatif ya sempat turun, tapi ketika dia sudah naik itu dia sulit untuk turun lagi. Ya saya kasih contoh saham Pegas gitu guys ya. Ketika Pegas sudah mencatatkan kinerja yang bagus, harga sahamnya juga sempat turun terkena isu negatif terkait dengan force major, ya maka ketika dia bottoming banyak yang masuk, ketika sudah naik harga sahamnya malah tidak turun lagi ke level bottoming sebelumnya. Nah, hal itu menandakan bahwa kinerja saham-saham BUMN pun bisa bisa mengalami perbaikan ya dari sisi kinerja dan juga laba bersih seperti itu. Langsung saja kita buka guys ya untuk harga wajar dan nilai intrinsik dari saham Elsa. Kita hitung itu di level 1200-an. Ya, tapi sebelum ke 1200 ya kita ingin melihat dulu ya bahwa saham Elsa ini harus bisa naik ke level 600 bahkan 700-an gitu guys ya. Harga saat ini bisa kita rubah guys ya di Rp500 per saham. Ya maka estimasi margin of safety-nya juga berubah gitu ya. Karena kan tadi juga ininya masih berubah guys, masih bergerak ya. Wow, bahkan naik lagi 505 per lembar sahamnya. 505 guys ya. Nah, ini berubah lagi. Margin of safety 59 sampai 58,35%-an ya guys. Ya, ini cukup menarik ya karena Elsa ini juga valuasinya masih murah, laba bersihnya naik, jadi potensi pembagian dividen juga bisa lebih tinggi lagi ya guys ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin mencari saham-saham untuk dividen investing seperti itu. Dan untuk harga saham Elsa juga ini masih bergerak ya karena ini pukul 14:43 ya, di sesi 2 ini ternyata saham Elsa menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan dan juga pembalikan arah gitu guys ya. Setelah adanya rilis laporan keuangan kuartal 2 ini, harga saham Elsa kita lihat meskipun sempat turun tapi ternyata diapresiasi kembali oleh para investor seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.